Backgroundnya putih, telinganya putih, rambutnya putih, kulitnya putih, giginya putih, lehernya putih, bajunya putih. Kalau kebanyakan putih kayak begini, dilihat dari jauh gambarnya tuh kayak dicuci, warnanya hilang. Selamat datang kembali teman-teman di Ruang BK Pak Guru Deru Panda. Dan di sesi kali ini kita kedatangan teman kita yang meminta kritik secara ordinary. Nah, kira-kira ordinary itu yang kayak gimana ya? Ordinary itu kalau misalnya Bapak bilang bisa lebih tidak jahat dari diabolical. Dan ordinary itu teman-teman bakal Bapak kasih tahu kira-kira di mana kelebihan teman-teman. Mungkinkah ada di warna atau di komposisi atau di line art. Jadi biar teman-teman bisa lebih fokus latihan ke arah mana. Tetapi itu cuma sebagai patokan aja ya. Nah, mari kita segera masuk saja ke ruang BK. Yuk! Oke, sekarang kita udah kembali lagi ke ruang guru BK Pak Guru Deru Panda dengan gambar dari Kirane. Sekarang ini pertama kalinya mungkin teman-teman menghadiri kelas dengan gambar ordinary ya. Sebelumnya mungkin diabolical mulu. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan. Kalau teman-teman pilih ordinary, Bapak akan kurangin sarkas dan Bapak akan langsung menjelaskan secara terus terang bagian mana saja yang perlu diperbaiki dari gambar teman-teman. Nah, sekarang kelebihan dulu ya. Kirane maunya ya kita puji-puji dulu, oke? Puji-puji dulu, bantingnya belakangan. Nah, sekarang Kirane, bagian yang menurut Bapak bagus dari gambar kamu ini adalah ekspresi dan konsep. Jadi ini adalah kelebihan yang harus kamu bisa kembangin untuk bisa lebih jago lagi nanti. Kenapa Bapak bisa melihat kelebihannya ada di ekspresi dan konsep? Yang pertama adalah ekspresinya tepat. Jadi dia kelihatan kayak orang yang lagi senang dan bahagia di gambar ini. Dan kedua adalah konsep dari topeng labunya atau topi labunya ini. Topeng, topi jadinya topping gitu ya. Itu adalah konsep gambar yang menurut Bapak menarik. Jadi ada sesuatu dari gambar itu, ada cerita yang hendak disampaikan oleh sang artis kepada orang-orang yang melihatnya. Gambar yang punya konsep adalah gambar yang menarik. Nah, karena Bapak udah kasih tahu bagian yang enak-enaknya ini, sekarang bagian yang cidak enaknya ya. Oke, Kirane, kita langsung pointing out aja kesalahan pertama ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu atau yang langsung dari yang gede-gede dulu nih. Kita mulai dari yang gede dulu ya. Yang pertama mungkin menurut Bapak komposisinya agak sedikit kurang menarik. Karena kenapa? Karena Kirane taruhnya terlalu di samping ya. Mungkin memang ada ini, tetapi nggak terlalu kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena warna yang Kirane pakai juga terlalu banyak warna putih. I mean backgroundnya putih kan? Rambutnya putih juga, kulitnya putih juga, dan bajunya putih juga. Waduh, ini banyak sekali warna putih pada gambar ini. Akibatnya dari jauh walaupun konsepnya menarik, karakternya nggak kelihatan. Yang kelihatan mungkin dari jauh hanya topeng labunya ya. Dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau kalian pengen gambar kalian tuh dilihat banyak orang, like-nya banyak, thumbnailnya juga harus menarik. Karena kalau di HP, di Instagram, orang-orang tuh pasti kebanyakan lihatnya juga dari seukuran segini nih, kayak thumbnail. Jadi harus menarik dari ukuran segini juga. Saran dari Bapak mungkin Kirane bisa mulai dengan mengubah warnanya. Mungkin jadi kayak biru muda ya. Atau mungkin karena ini Halloween pakai warna yang gelap, yang mistik, kayak ungu gelap ya. Ya apapun itu, yang penting dari jauh tuh bisa menonjolkan karakternya, bisa membuat karakternya kelihatan. Oke, selanjutnya bagian komposisinya seperti yang Bapak bilang tadi, karena sekarang warnanya udah lebih beres ya. Untuk bagian komposisi mungkin kita bisa pindahkan gambarnya lebih ke tengah karena ini pin up, oke? Kalau pin up atau poster atau postcard mungkin lebih bagus kalau misalnya komposisinya ada di tengah ya. Dan setelah itu kita mungkin hilangin dulu garis rasa terkejutnya atau rasa senangnya ini, kita hilangin dulu untuk kita pindahkan ke bagian lain. Mungkin misalnya kita akhirnya akan pindahkan ke bagian sini dan kita ganti warnanya jadi kuning, karena kuning warna yang ceria dan kita ingin bikin karakternya terlihat lebih ceria. Atau mungkin karena di sini masih kosong, kita pindahin aja ke sini ya. Kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh Kirane adalah Kirane membuat bentuk kepalanya jadi kelihatan kayak telur. Ini bentuk kepalanya udah benar, sampai bagian sini udah benar. Oke, ini dagu. Tetapi kemudian di bagian batok kepalanya yang seharusnya cukup sampai di sini aja dan turun, Kirane malah salah menambahkan jadi sepanjang ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Kirane gambar topi labunya ya.
di tahap sketsa. Kemudian setelah itu Kirane bingung kepala aslinya ada di mana. Akhirnya Kirane tambahin aja di sini. Yang penting kelihatan nongol, dan itu salah, tetot. Jadi gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya mudah saja. Kita gambarkan dulu bagian kepalanya, sketsa kepalanya, kemudian baru kita gambarkan topi labunya ya. Jadi membentuk perspektif. Nah, jadi supaya kita nggak usah tambahin lagi bagian yang kayak begini ya di sini. Ini jadi cukup tambahkan rambut dikit aja sama telinga kucing, oke? Jadi jangan sampai terlalu berlebihan banget ke arah sana. Ini adalah bentuk dasar dari kepala karakter Kirane yang sudah Bapak perbaiki. Selanjutnya mungkin kita bisa mengubah arah perspektif kepalanya supaya dia kelihatan makin menunjukkan rasa senangnya. Di sini Bapak mengubah sudut pandang perspektif dari arah wajahnya supaya dia kelihatan lebih euforia, lebih bahagia. Jadi kita pindah arah pandangannya tuh jadi melihat ke arah atas gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan bagian rambut. Supaya nggak bingung, kita akan coba breakdown rambut jadi 3 bagian. Yang pertama, rambut bagian depan ya. Kemudian setelah itu rambut bagian samping. Dan yang paling terakhir adalah rambut bagian belakang ya. Di bagian belakang biasanya cuma kelihatan dikit aja kalau tarik tampak depan. Nah, rambut dari Kirane ini memiliki satu kesalahan, yaitu Kirane di sini menggambarkan rambut bagian depannya tetapi nggak jelas ini ada bagian yang depan tapi juga bagian samping, karena ini nyambung, kelihatannya kan nyambung nih. Jadi kita bingung yang mana yang bagian depan, yang mana yang bagian samping. Jangan bikin kayak begini ya Kirane. Kita coba gambarkan bagian depan ya bagian depan aja, dan bagian samping ya digambarkan lagi di sini. Ini jadi rambut bagian samping supaya orang-orang tahu dan jelas di mana pemisahnya. Oke? Kalau seperti ini dijamin Kirane nggak akan lagi salah gambar, karena sejak awal bagian sketsa dan anatominya sudah benar, sehingga walaupun Kirane menambahkan aksesoris apapun tidak akan mengganggu yang namanya anatomi. Kemudian setelah itu kita akan membicarakan tentang anatomi, oke? Anatomi lehernya ini agak sedikit miss ya Kirane, karena misalnya kita anggapannya karakternya ini anak laki-laki yang remaja kayak Mafu-Mafu atau Venti gitu ya. Jadi mungkin lehernya nggak usah terlalu menonjolkan bagian sternomastoid. Ini otot sternomastoid namanya. Karena itu biasanya adanya di laki-laki yang berbadan kekar gitu ya. Jadi tolong jangan bikin lehernya cetar membahana banget. Kita kecilin aja ukurannya. Kalaupun mau menambahkan otot sternomastoid ini ya, arahnya tuh sebenarnya dari telinga turun ke bahu. Jadi ini kayak begini ya. Jadi kita tambahkan di sudut leher bagian sininya aja. Dikit aja harusnya. Bahkan kalau bisa nggak usah ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena Kirane gambar ya Bapak juga akan coba menggambarkannya ya. Jadi untuk bahu sebenarnya di sini Kirane udah nggak ada kesalahan yang benar-benar fatal kecuali di bagian leher doang ya. Tapi kalau ingin membuat gambar ini kelihatan makin menarik ya, biasanya orang-orang artis-artis lain akan coba mainin bahunya, misalnya kayak bahu yang satu naik, bahu yang satu turun gitu kan, biar dia kelihatan kayak punya gestur atau ekspresi berlebih gitu ya. Atau mungkin di sini ada dibikin kayak tangan yang lagi memohon gitu, biar dia kelihatan kayak makin ceria. Kalau misalnya bingung gambar tangan ya pakai aja gambar referensi dari gambar tangan sendiri kayak sudah Bapak lakukan di video yang kemarin-kemarin ya. Oke, sebagai penutup Bapak akan membandingkan lagi kedua gambar sebelumnya. Ini mungkin konsepnya beda banget, dan ingat jangan ikutin sepenuhnya kata-kata dari Bapak. Apa yang Bapak lakukan dari tadi itu cuman untuk membantu pointing out di mana kekurangan-kekurangannya. Gambar Bapak tuh bukan yang udah yang paling bagus banget. Gambar ini juga menarik. Nah, Bapak cuma menonjolkan mana bagian-bagian yang kira-kira bisa membuat gambar ini semakin menarik lagi dengan cara kalian sendiri, oke? Mari kita lihat lagi bagian apa saja yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah soal warna pada background. Jangan terlalu sama ya. Warna background sama warna karakter nggak boleh sama. Nanti nanti gambarnya kelihatan hilang gitu. Yang kedua adalah kesalahan anatomi kepala diakibatkan adanya bagian objek lain seperti topi di sini. Nah itu cara ngakalinnya adalah dengan menggambarkan sketsa lebih dulu sejak awal, dan gambarnya udah direncanakan baik-baik sejak awal banget ya.
Oke, itu dia revisi buat Kirane. Semoga dengan memberitahukan di mana kelebihannya dan memperbaiki gambarnya, Kirane bisa semakin hebat gambarnya ya. Kemudian untuk teman-teman nih yang masih suka salah ngirimnya, memang hashtagnya udah revisi, tetapi Bapak lihat masih suka lupa taruh level kritikan. Jadi segera diperbaiki supaya nanti Bapak bisa memilih dengan lebih baik ya. Sampai sini aja pertemuan kali ini. Tetap sehat selalu, jangan lupa tetap semangat menggambar. Dan saran dari Bapak hanyalah sekedar saran saja, jangan terlalu diikutin, tetap ikutin kata hati teman-teman ya. Dadah semua.